Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Oke, kali ini Bu Endah mau menjelaskan materi fisika tentang getaran atau vibration. Nah, apa itu getaran? Getaran adalah gerakan bolak-balik melalui titik keseimbangan secara periodik. Jadi misalnya dari sini, satu dia bergetar ke dua, ke tiga, balik lagi ke dua, ke satu, begini terus secara bolak-balik. Oke. Nah, nanti di dalam getaran kita akan mengetahui besaran-besaran yang sering dipakai. Antara ini yang pertama sudut simpangan, kedua simpangan, amplitudo atau simpangan maksimum, frekuensi atau periode. Nah, kita akan bahas apa pengertian dari masing-masing ini. Oke. Nah, frekuensi, apa itu frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya getaran tiap detik. Jadi satu detik itu bergetar berapa banyak. Nah, banyaknya getaran tiap detik itu adalah frekuensi. Satuannya atau unitnya adalah hertz. Yang kedua adalah periode. Apa itu periode? Periode adalah waktu, time, yang diperlukan untuk bergetar satu getaran penuh. Jadi satu getaran penuh membutuhkan waktu berapa second atau berapa detik. Itu disebut periode. Satuannya itu adalah detik atau second. Oke, yang ketiga adalah simpangan. Simpangan adalah jarak yang ditempuh oleh suatu getaran. Jadi jarak getaran itu disebut dari titik keseimbangan itu disebut simpangan. Sedangkan kalau amplitudo adalah simpangan yang paling jauh. Jadi jarak terjauh yang dicapai getaran dari titik keseimbangan itu disebut amplitudo. Kalau misalnya di dalam sini, ini perhatikan yang gambar ini, jika titik keseimbangannya itu adalah C, maka jarak dari C ke B itu disebut simpangan. Jarak ya dari C ke B itu simpangan. Sedangkan kalau dari C ke A itu adalah jarak terjauh, maka C ke A itu adalah amplitudo. Nah, untuk gambar yang ini titik keseimbangannya adalah C. Oke. Nah, kemudian di dalam getaran ini kita akan mengenal banyaknya getaran. Oke, banyaknya getaran itu gimana? Misalnya gambar yang sebelah kiri ini. Di sini kita tandai ini A, titik B, titik C. Titik B adalah titik keseimbangan. Yang dimaksud satu getaran adalah jika kita memulai dari B, maka akan kembali lagi ke B. Itu disebut satu getaran. Atau kalau kita mulai dari A akan kembali lagi ke A, itu satu getaran. Di sini adalah contoh satu getaran. Misalnya dari A, B, C, B, A. Nah, itu disebut satu getaran. Jadi dari A kembali lagi ke A, itu satu getaran. Oke. Atau kalau misalnya teman-teman perhatikan A, B, C, B, A. Jadi berarti ada 3 posisi tempat ya, ini posisi A, posisi B, posisi C. Nah, kalau ada kayak gini, ini A, B, C, B, A. Kalau ada 3 posisi seperti ini, berarti satu posisi dari A ke B ini adalah 1/4 getaran. Jadi A ke B 1/4, B ke C 1/4, C ke B 1/4, B ke A 1/4. Berarti ini adalah satu getaran. Berarti di sini udah tahu ya teman-teman, kalau A ke B aja itu 1/4 getaran, atau dari B ke C aja itu 1/4 getaran. Berarti kalau dari A ke B ke C, A ke B ke C, A ke B 1/4, B ke C 1/4, berarti A ke B ke C berarti itu namanya 1/2 getaran. Sedangkan kalau dari A ke B ke C ke B, A ke B 1/4, B ke C 1/4, C ke B 1/4. Jadi A, B, C, B itu adalah 3/4 getaran. Begitu ya. Oke, itu kalau misalnya ada 3 posisi. Kalau di dalam bandul atau pendulum itu di sini ada 5 posisi, A, B, C, D, E. Nah, satu getaran itu adalah kalau mulai dari C kembali lagi ke C, atau kalau mulai dari A kembali lagi ke A. Di sini Bu Endah memulainya dari C. Berarti satu getaran C digetarkan ke D, E ya. Berarti C ke D ke E ke D ke C. Jadi C, D, E, D, C, B, A, B, C itu satu getaran.
Nah, jadi satu getaran itu melewati titik keseimbangannya seperti itu. C, D, E, D, C, B, A, B, C. Itu namanya satu getaran. Oke, dari C kembali lagi ke C. Oke. Nah, dari sini itu satu getaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau ada 5 posisi tempat, satu huruf, satu selang huruf dari C ke D atau dari D ke E itu adalah 1/8 getaran. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman disuruh hitung, misalnya nih dari B, C, D, E itu berapa getaran? B, C, D, E berapa getaran? Teman-teman tahu kalau B ke C 1/8, ini 1/8, C, B ke E 1/8. Jadi dari B ke E itu adalah 3/8 getaran, seperti itu. Oke ya, jadi teman-teman udah bisa menentukan banyaknya getarannya. Oke, untuk rumus-rumusnya kita akan balik ke sini lagi. Rumus T itu adalah periode, rumusnya adalah T per N. Jadi periode lambangnya T besar, rumusnya adalah T per N. T ini adalah waktu, time, N itu adalah banyaknya getaran. Unitnya adalah periode itu second. Oke, sedangkan untuk frekuensi rumusnya adalah N per T. N per T kecil, dimana N itu banyaknya getaran, T itu adalah time atau waktu. Terus apa hubungan T dan F, periode dan frekuensi? Periode itu adalah 1 per frekuensi, sedangkan frekuensi itu 1 per periode. Itu ya. Oke. Nah, sekarang untuk pegas. Nah, untuk pegas per seperti ini teman-teman. Nah, di sini misalnya per yang sebelah kiri, ini titik keseimbangannya adalah A. Nah, ini titik keseimbangan. A kemudian ditarik ke B. A ditarik ke B, maka dia akan bergetar ke A lagi, kemudian ke C, ke A lagi. Begitu. Jadi yang disebut satu getaran kalau di sini kita mulai dari A ke B, A, C, B, itu adalah satu getaran. Oke ya. Atau untuk gambar yang kanan, di sini sebenarnya posisinya sama, dari P ditarik ke Q, terus dia akan balik ke P, ke R, balik ke P lagi. Berarti itu namanya satu getaran. Ya, kalau ini mulai dari P berarti P, Q, P, R, P itu adalah satu getaran. Nah, P ini adalah titik keseimbangan. Dari P ke Q itu adalah simpangan yang paling jauh, makanya disebut simpangan maksimum P ke Q, atau boleh juga P ke R. P ke R itu juga simpangan terjauh. P ke Q simpangan terjauh atau disebut periode. Simpangan terjauh atau disebut amplitudo. Ya, itu untuk per. Sebenarnya sama, cuma bedanya kalau yang ini tadi bandul, yang ini pegas. Oke. Nah, ini rumus-rumusnya tadi sebenarnya udah gue bahas. Rumus periode untuk bandul itu periode sama dengan 1 per F atau periode T per N. Nah, untuk bandul nanti ada hubungannya sama panjang tali. Periode atau T besar rumusnya bisa juga 2pi akar L per G. Sini keterangannya periode itu second, F frekuensi, N banyaknya getaran, T waktu second, G itu G itu percepatan gravitasi, sedangkan L panjang tali, biasanya satuannya dalam meter. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk frekuensi untuk pada bandul, ini frekuensi sama dengan 1 per T, 1 per periode, F itu sama dengan atau F sama dengan N per T, banyaknya getaran per waktu. Nah, atau rumusnya bisa juga F sama dengan 1 per 2pi akar G per L, kebalikan. Oke ya. Nah, dari sini kita bisa dari rumus pertama dan rumus kedua yang ada panjang tali, kita bisa tuliskan rumus perbandingannya, yaitu periode 1 per periode 2 sama dengan panjang tali 1 per panjang tali 2, T1 per T2 sama dengan L1 per L2. Atau
kita bisa tuliskan rumus perbandingan frekuensinya, yaitu F1 per F2 sama dengan L2 per L1. Oke ya. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau periode bandul itu sebanding atau berbanding lurus atau direct proportion dengan panjang talinya. Sedangkan kalau frekuensi itu berbanding terbalik atau inverse proportion dengan panjang talinya. Artinya kalau panjang talinya semakin besar, L semakin besar, karena L sama periode itu berbanding lurus, kalau L-nya makin besar, maka periodenya juga makin besar. Tetapi frekuensinya akan makin kecil. Oke. Jika L-nya makin kecil, maka periodenya akan makin kecil dan frekuensinya makin besar, begitu. Oke. Nah, ini untuk bandul. Atau bandul atau pendulum. Nah, ini rumusnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang pegas, periode dan frekuensi pada pegas. Oke, untuk pada pegas rumus T sama, T per N atau T sama dengan 1 per F ini sama. Yang bedakan antara yang rumus yang ini. T itu rumusnya adalah 2pi akar M per K. Jadi kalau untuk pegas dipengaruhinya oleh M, yaitu massa benda yang digantungkan, load-nya. Oke ya. Untuk frekuensi rumusnya sama, F sama dengan N per T, F sama dengan 1 per T, T periode. Yang membedakan rumus yang ini, F sama dengan 1 per 2pi akar K per M. Kebalikan, oke ya. Dimana di sini M itu adalah massa atau load benda yang digantungkan di pegas. Nah, dari dua rumus ini kita bisa tuliskan sama rumus perbandingannya. Kalau untuk pada bandul dipengaruhi oleh L panjang tali, untuk pegas dipengaruhi oleh load atau massa bendanya. Dimana T1 per T2 sama dengan M1 per M2. Atau kalau kita tuliskan perbandingan frekuensinya, F1 per F2 sama dengan M2 per M1. Nah, dari sini kita bisa tuliskan bahwa periode pegas itu berbanding lurus atau direct proportion dengan massa benda, sedangkan frekuensi pegas berbanding terbalik atau inverse proportion dengan massa benda. Artinya, kalau M-nya makin besar, maka periode atau T-nya makin besar juga, tapi frekuensinya makin kecil. Sedangkan kalau M-nya makin kecil, maka periodenya makin kecil dan F-nya makin besar. Begitu. Oke, yuk kita langsung ke contoh soalnya, teman-teman. Nomor 1, pendulum vibration from A, B, C, B in 2 second. Find the period and frequency of the pendulum. Nah, sekarang kita tahu A, B, C, B. A, B, C, B. Kita harus tahu dari A, B, C, B ada berapa getaran, ada berapa vibration. Tadi teman-teman ada tiga posisi kan. Kalau 3 posisi, satu posisi ini 1/4 getaran. Jadi 1/4, 1/4, 1/4. Berarti A, B, C, B itu banyak getarannya adalah 3/4. Jadi N-nya adalah 3/4 vibration, 3/4 getaran. Dalam waktu 2 second, berarti T-nya adalah 2 second. Oke, yang ditanya adalah periode. Periode adalah rumusnya T kecil per N. Tinggal kita masukkan T-nya 2 per N-nya 3/4. 2 dibagi 3/4 berarti sama aja 2 dikali 4/3. Hasilnya adalah 8/3 second. Atau kita bisa jadiin mixed fraction, yaitu 8/3 adalah 2/3 second. Oke, itu adalah periodenya. Untuk frekuensinya gimana? Tadi teman-teman tahu hubungan antara periode dan frekuensi. Frekuensi adalah 1 per periode, 1 per T. Berarti sama aja 1/8/3. 1 dibagi 8/3 sama aja 1 dikali 3/8. Hasilnya adalah 3/8. Unitnya frekuensi adalah Hertz, 3/8 Hertz. Artinya apa 3/8 Hz? Artinya
pendulum ini bergetar sebanyak 3/8 getaran selama 1 second. Nah, kalau kita punya periode di sini, periodenya 2/3 second. Artinya pendulum ini akan bergetar 1 getaran penuh dalam waktu 2/3 second. Jadi 1 getaran penuh membutuhkan waktu 2/3 second, begitu. Oke, berarti periode sama frekuensinya sudah kita dapat. Sekarang kita ke contoh nomor 2. Sebuah benda bermassa 250 gram digantung pada sebuah pegas dengan konstanta 100 Newton per meter. Kemudian pegas disimpangkan sehingga terjadi getaran selaras. Hitung periode dan frekuensinya. Di sini adalah massa, berarti M. Kita tulis M-nya adalah 250 gram, atau kita kalau tulis ke dalam bentuk per kilogram adalah 250 dibagi 1000 gram ke kilogram. 250 dibagi 1000, berarti ini coret 25/100, berarti 0,25 kilogram. Oke, konstanta itu adalah K, berarti K nya adalah 100 Newton per meter. Yang ditanya adalah periode dan frekuensi. Kita hitung dulu periodenya. Apa rumus periode yang diketahui? M sama K. Nah, tadi teman-teman tahu kan, nah ini untuk pegas rumusnya 2pi akar M per K. Tinggal kita masukkan teman-teman. Berarti 2pi akar M per K. Tinggal kita hitung, berarti 2pi akar M-nya adalah 0,25 per 100. Oke, tinggal kita hitung T sama dengan 2pi. Nah, akar 0,25 per 100. Kita hitung ya teman-teman, 0,25 dibagi 100, hasilnya adalah 1/400. Teman-teman bisa hitung ya. Nah, berarti ini 2pi akar 1/400, berarti sama aja akar 1 per akar 400. Akar 1 akar 400 20. Jadi 2pi per 20 ini kita bisa coret jadi 10 ya teman-teman. Berarti pi kali 1 pi, berarti pi per 10 second. Nah, ini sudah benar mencari periodenya. Pi per 10 second, atau kalau Bunda tulis di sini periode adalah pi per 10 second, atau pi-nya kita bisa ganti menjadi pi itu bisa 3,14 atau 22/7. Di sini untuk perhitungannya lebih gampang pakai 3,14 untuk soal ini. Jadi periode adalah pi per 10, yaitu 3,14/10. Berarti hasilnya adalah 0,314 second. Itu adalah periodenya. Terus frekuensinya gimana? Nah, frekuensi itu adalah seper periode. Nah, periodenya pi per 10, berarti frekuensinya adalah 1 per pi per 10. Berarti sama aja dengan 10 per pi. Atau kalau kita mau hitung nilainya 10 dibagi 3,14. Berapa hasilnya 10 dibagi 3,14? Hasilnya adalah 3,18 Hz, seperti itu. Oke. Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 3. Sebuah pegas dengan beban tertentu digetarkan. Jika beban ditambah hingga menjadi 4 kalinya, apa yang terjadi terhadap frekuensi dan periode pegas? Gitu kan? Pegas digetarkan tertentu. Nah, berarti kita ambil perbandingan salah satunya ya teman-teman. Misalnya F1-nya F. Nah, maka terus beban ditambahkan menjadi 4 kalinya. Beban itu adalah M, berarti M, misalkan M1 sama dengan M, maka M2 sama dengan dirubah jadi 4 kalinya, berarti 4M. Nah, F1 nya F, periode T1 nya adalah T. Ditanya T1
satunya apa yang terjadi pada frekuensi dan periode. Kalau misalnya masanya bertambah, apa yang terjadi pada frekuensi dan periode. T2 nya setelah masanya ditambah berapa dan F2 nya juga berapa. Teman-teman perhatikan di sini yang dirubah adalah M nya kan, karena yang dirubah M nya maka kita pakainya periode dulu. Kenapa? Karena yang dipengaruhi oleh M itu adalah periode. Jadi kita tulis perbandingan periodenya. T1 per T2 sama dengan M1 per M2. Tinggal kita masukkan T1 nya T per T2 sama dengan M1 nya M per M2 nya adalah 4M. Nah, ini M nya bisa dicoret ya teman-teman. Berarti T per T2 sama dengan 1 per 4 gitu. Sehingga T2 kali silang T2 kali 1 T2, T2 sama dengan 4T. Jadi apa yang terjadi pada frekuensi dan periode pegas? Maka periode pegas menjadi 4 kali semula, 4 kali semulanya. Terus frekuensinya gimana? Nah, kita udah tahu T2 sama dengan 4T, 2 kali periode semula gitu ya. Terus kalau untuk menghitung F nya gimana? Oke, ini T nya ya teman-teman. Terus kalau untuk menghitung frekuensinya gimana? Kita tinggal tulis perbandingannya. F1 per F2, frekuensi kalau sama M adalah berbanding terbalik. Berarti F1 per F2 sama dengan M2 per M1. F1 nya F per F2. Nah, di sini M2 nya berapa? M2 nya adalah 4M. M1 nya adalah M. Oke, ini M nya bisa dicoret. Berarti kita bisa hitung F per F2 sama dengan 4 per 1. Kita kali silang ya teman-teman. 4 kali F2 sama dengan F. Sehingga F2 sama dengan F per 4 atau 1/4 F. Jadi kalau masanya ditambah menjadi 4 kalinya, apa yang terjadi pada frekuensinya? Frekuensinya menjadi 1/4 kali frekuensi semula, 1/4 kali frekuensi semula, begitu. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Di sini contoh soal yang keempat, 2 buah bandul mempunyai perbandingan frekuensi F1 banding F2 2 banding 3. Jika periode kedua bandul adalah 120 detik, tentukan periode bandul pertama. Nah, di sini kita tahu F1 banding F2 sama dengan 2 banding 3. Tapi yang diketahui di sini adalah periode bandul kedua, T2-nya adalah 120 detik. Yang ditanya adalah periode bandul pertama, berarti T1-nya berapa. Yang diketahui T, yang ditanya T, tapi yang diketahui adalah perbandingan frekuensi F1 banding F2 sama dengan 2 banding 3. Jadi kita rubah menjadi perbandingan periode. Gimana caranya? Nah, tadi kan teman-teman tahu hubungan antara frekuensi sama periode. Periode itu adalah 1 per frekuensi. Jadi kalau T1 F1 banding F2 2 banding 3, maka T1 banding T2 adalah 1/2 banding 1/3. Terus gimana caranya mencari perbandingannya? Nah, ini kita samakan penyebut. 2 sama 3 penyebutnya jadi 6. Ya, berarti 6 bagi 2 3, 3 kali 1 3. 6 bagi 3 2, 2 kali 1 2. Nah, ini udah sama, berarti ini kita bisa coret. Berarti T1 banding T2 sama dengan 3 banding 2. Oke, 3 banding 2, berarti T1 banding T2 sama dengan 3 banding 2. Nah, yang diketahui di sini adalah T2. T2-nya itu 2 unit 120 detik. Gitu kan? 2 unit 120 detik. Berarti mencari T1-nya kita tulis dulu 2 unit
atau 2 bagian 120 detik. Berarti kalau 1 bagian adalah 60 detik. Nah, sekarang yang ditanya adalah T1. T1 3 bagian, 1 bagian 6 atau 1 unit 60 detik. Berarti kalau 3 unit tinggal 3 kali 60 sama dengan 180 detik, begitu. Oke. Oke, sekarang kita akan ke contoh soal nomor 5. Pendulum A mempunyai massa 20 gram dan panjang tali 27 cm. Pendulum B mempunyai massa 40 gram dan panjang tali 48 cm. Tentukan perbandingan frekuensi pendulum A dan pendulum B. F1 banding F2. Yang harus tahu teman-teman, di sini adalah pendulum. Pendulum itu adalah bandul. Kalau bandul hubungannya sama panjang tali, jadi yang kita pakai hanya panjang tali. Kenapa? Massa nggak dipakai, karena pada bandul massa tidak mempengaruhi. Nah, jadi kita mencari perbandingan frekuensi A dibanding frekuensi B, kita pakainya adalah panjang tali. Apa hubungan frekuensi sama panjang tali? Frekuensi sama panjang tali adalah berbanding terbalik. Ini kita cari. Nah, kita tulis seperti rumus perbandingan biasa. FA banding FB sama dengan LB per LA, karena F sama panjang tali berbanding terbalik. Jadi kalau FA per FB, di sini A-nya di atas, B-nya di bawah. Karena berbanding terbalik, yang L-nya B-nya di atas, A-nya di bawah. Tinggal masukkan ya teman-teman. FA per FB sama dengan panjang tali B-nya adalah 48, berarti 48 cm per 27 cm. Tinggal bisa disederhanakan, dibagi berapa? 48 dibagi 3, bisa kita hitung ya teman-teman. 16 per 27 dibagi 3 adalah 9. Jadi FA per FB-nya adalah 16 per 9, sehingga FA banding FB nya kita udah tahu, berarti 16 banding 9, begitu. Oke teman-teman, penjelasan Bu Enda tentang vibration, getaran, cukup sampai di sini dulu. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, semoga teman-teman bisa memahami dan mengerti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.